pagi yang cerah, murid bernama Adi tergesa-gesa menuju ke kelasnya. Jadi anak-anak, kerajaan Nepal ini dulunya dikenal sebagai kerajaan yang makmur. Tetapi catatan sejarahnya hilang secara tiba-tiba. Jejak Nepal. Pada masa kabut masih menyelimuti pergunungan Priangan, berdirilah kerajaan yang bernama Kerajaan Nepal, yang diperintah oleh Prabu Anggalarang, seorang raja bijaksana yang disegani karena kepandaiannya berdiplomasi dan keadilannya pada rakyat. Namun, di balik kebijaksanaannya, hatinya sering kosong, karena ia belum juga dikaruniai keturunan. Namun, pada suatu ketika, dalam perjalanan dagang ke negeri seberang, Prabu Anggalarang bertemu dengan Putri Meihua, seorang ratu muda dari dinasti Liang di tanah Cina. Kecantikan Meihua bukan hanya dari wajahnya, tetapi juga dari tutur katanya yang lembut dan pikirannya yang cerdas. Ia mengajarkan seni pengobatan dan menanam bunga-bunga langka di taman Istana Nepal. Cinta mereka tumbuh di antara dua budaya, dua bahasa, dan dua tanah air yang berbeda. Ketika keduanya menikah, rakyat bersorak. Dua kerajaan besar kini bersatu melalui cinta. Lama kemudian, lahirlah seorang putra yang diberi nama Rakyat Jayadipta, pewaris tunggal tahta yang diharapkan membawa kejayaan bagi kerajaan Nepal. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ratu Meihua jatuh sakit setelah melahirkan dan wafat di usia muda. Kali ini, ia menikah dengan Ratu Durgaswari, seorang bangsawan Sunda. Dari pernikahan ini lahirlah dua anak, Aryasena, putri yang gagah, dan juga seorang putri kecil bernama Rati Laksmi. Namun ternyata ia menyimpan ambisi besar di balik sorot matanya. Ia ingin memastikan bahwa tahta tidak jatuh ke tangan rakyat, melainkan kepada putranya sendiri, Aryasena. Tahun-tahun pun berlalu, pada akhirnya Aryasena tumbuh dengan bisikan kebencian pada rakyat. Aryasena didukung oleh ibunya rela melakukan apapun untuk tahta tersebut. Catatan sejarah menyatakan bahwa akhirnya Aryasena mengambil kekuasaan rakyat dengan cara membunuhnya. Setelah penjelasan, guru membagikan kelompok masing-masing. Tak disangka, Adli berkelompok dengan musuh bebuyutannya, yaitu Radipta. Gue juga udah kali suka sama lu. Karena kekesalannya, akhirnya Adli pergi ke perpustakaan, sekaligus mencari tahu mengenai jejak Nepal. Namun di perpustakaan, Adli menemukan hal yang unik, yang menjadi awal dari kisah perjalanannya. Radipta yang datang mencari Adli tidak menemukan apapun melainkan buku yang tergeletak di atas lantai. Antri gue di sini. Gue di mana ini? Anda jadinya akan bisa melakukan kulit kepadanya. Aku kira Kakanda tak akan cepat pulih. Bagaimana perasaan Kakanda? Puji syukur pada para dewa. Akhirnya
seluruh istana Bukit Seberang. Mari kita bertemu Kakanda agar menggunakan hati. Putriku, dan kau putra mahkota. Sejak kapan kau bangun? Ya, dapat dua ibu permaisuri dan seorang yang ada di sana. Saya sudah sembuh. Ya, kabar ini mungkin akan membuat para rakyat kerajaan Eval bahagia. Syukur aku sudah bangun. Wah, Anda rakyat, kau sudah pulih rupanya. Aku sangat lega karena kukira kau akan tidur lebih lama lagi. Ya, terima kasih atas perhatian untuk hari. Kau sangat bahagia karena kau adalah pewaris utama yang harus dijaga. Sudahlah Arya Sena, kita memiliki urusan banyak yang penting. Aduh, Kakanda, apakah Kakanda melupakan segalanya? Bahkan semua orang tahu racun dalam piala anggur tersebut. Siapa ya pelakunya? Jadi, itu yang mereka sembunyi. Iya, tapi Kakanda tidak pernah balas dendam. Kakanda selalu berkata, dia tetap adikku, walau berbeda ibu. Padahal mereka tidak menginginkan Kakanda naik tahta. Ibunda, rencana kita gagal. Kakanda Rakayan sudah kembali pulih. Bahkan kini rakyat lebih memujanya. malah anaknya, tidak ada rencana kita yang gagal. Lihat tuh, selama raja masih berkuasa, tahta itu tetap jatuh kepada rakyat. Bisa tahta itu kosong sebelum kita berakhir, Bapak? Jadi kita akan melanjutkan perjalanan. Ya, kerajaan Eval akan memiliki raja baru sebelum matahari terbit. Selamat datang kalian. Arya Sena, datang juga nih. Ya, anakku. Aku datang untuk mengakhiri. Apa maksudmu, Putra? Mengapa kau? Arisena, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar membunuh ayah. Untuk menyelamatkan kerajaan dari kelemahan, karena kau tak pantas Kakanda, kau terlalu lemah. Aku tidak akan biarkan tahta ini jatuh kepadamu. Berisik. Demi kerajaan Kakanda, demi kerajaan yang kuat, bukan kerajaan yang lemah yang seperti yang kau inginkan itu. Masa depan tanpa kasih hanya akan mengulang luka masa lalu. Hah, masa lalu ya? Lucu kau membicarakannya pada saat ini. Karena aku ingat sebelumnya kita juga pernah di sini sebelumnya. Apa maksudmu? Kau pikir cuma kau yang bisa masuk ke dunia ini begitu begitu? Kau pikir cuma kau yang bisa merubah sejarah ini, Adli? Arya Sena pada akhirnya berhasil mengambil tahta dari rakyat. Namun, pada pemerintahannya terjadi banyak sekali kegaduhan. Perintah Raja Arya Sena. Tempat ini bukan lagi untuk rakyat rendahan seperti kalian. Tempat ini harus dikosongkan sebelum matahari tenggelam. Kenapa harus dikosongkan? Tapi Tuan, Diam! Demi stabilitas kerajaan, semua wilayah strategis digunakan untuk pasukan perang. Pergi kalian!
terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, komite sekolah, para guru, para orang tua, serta tamu undangan lain. Hari ini adalah hari yang telah kita nantikan. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cilengsi bukanlah sekedar bangunan baru. Ini adalah fondasi masa depan, tempat di mana setiap benih bakat akan ditumbuh, disiram, dipupuk, hingga diizinkan untuk mekar. Setelah perjuangan panjang, akhirnya kita berhasil. Terima kasih kepada semua yang telah percaya. Dipersilakan kepada Bapak Menteri untuk memotong tipu. Ayo sih nak,